ChatGPT, perusahaan teknologi dari OpenAI yang digadang-gadang menjadi penantang Google, kini terancam bangkrut. Nah, ada berita menarik sahabat semuanya pagi ini. ChatGPT yang beberapa waktu lalu sudah mulai booming ya, sudah mulai terkenal di Indonesia, di lingkungan kita juga. Banyak juga yang pakai, saya sempat pakai juga untuk beberapa keperluan ya. Ternyata kok tiba-tiba yang kita tahu beberapa waktu lalu itu seolah-olah akan mengalahkan Google ya. Kita juga dapat informasi waktu itu Google itu seolah-olah mulai ketar-ketir juga, sehingga dia tergopoh-gopoh juga membuat membuat AI tandingan gitu ya, menandingi ketenaran ChatGPT waktu itu pengennya, yang akhirnya ada kegagalan juga waktu itu ya, yang sehingga sahamnya Google sempat drop beberapa waktu lalu. Itu tentu kita sudah tahu itu informasinya. Kok tiba-tiba ChatGPT-nya sekarang justru diinfokan terancam bangkrut. Nah, kita akan cari tahu infonya ini. Jadi ini kita kutip dari Analytics India Magazine. OpenAI mungkin bangkrut pada tahun 2024. 2024 kan tahun depan. Kenapa? Lantaran merugikan perusahaan sebesar 700.000 per harinya, 700.000 US dollar ya, atau sekitar 10 miliar rupiah setiap hari, per hari, hanya untuk menjaga operasional tetap berjalan. Jadi biaya operasional tiap harinya itu rugi sebesar 10 miliar rupiah setiap hari, bos. Bahkan sahabat semuanya, biaya tersebut kemudian juga belum termasuk dengan produk AI lainnya yang meliputi GPT-4 dan DALL-E2. Jadi ini produk-produk OpenAI yang lain ya, selain ChatGPT ada juga GPT-4 dan DALL-E2. Jelas laporan dari Analytics India Magazine, semua ini mengalir ke kantong Microsoft dan investor baru lainnya, yang pada akhirnya mungkin akan menguras kantong mereka, kantong perusahaan OpenAI, jika tidak segera menghasilkan keuntungan. Informasi selanjutnya, ini kenapa sih kok bisa seperti ini? Salah satunya yaitu karena jumlah penggunanya yang anjlok. Penurunan pengguna situs web ChatGPT yang ini terdeteksi dimulai sejak Juni tahun 2023, bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi karena jumlah siswa yang putus sekolah. Nah ini saya nggak tahu ini siswa yang di negara mana yang putus sekolah ini. Namun di sisi lain penurunan bisa juga terjadi sejak perusahaan merilis API ChatGPT untuk pengguna, sehingga orang-orang mulai membuat bot sendiri. Nah ini resikonya. Jadi API-nya di-share, akhirnya orang bisa modifikasi gitu ya, cara motor yang dimodif. Nah, penurunan tersebut terus berlanjut pada akhir bulan Juli 2023. Kalau di bulan Juni itu sekitar 1,7 miliar pengguna, di bulan Juli 1,5 miliar pengguna. Jadi turun sekitar 12%-an ya. Data tersebut belum termasuk pengguna API. Tidak hanya itu, terdapat tanggapan juga bahwa alasan utama ini adalah kanibalisasi API, yaitu sebagian besar perusahaan melarang karyawan bekerja menggunakan ChatGPT, namun mengizinkan menggunakan API. Nah, sehingga produk ChatGPT-nya nggak kepake, skripnya ada yang pakai, produk paket ChatGPT-nya sebagian nggak pakai. Kenapa? Karena tadi itu ya, karena API-nya di-share, banyak yang modif, akhirnya pilihan software yang semacam ChatGPT ini makin banyak di internet. Tentu orang-orang sebagian nggak melulu pakai ChatGPT karena ada pilihan lain gitu maksudnya ya, sehingga pengguna ChatGPT-nya makin menurun. Tak hanya mengenai penurunan pengguna,
terdapat juga spekulasi bahwa muncul model LLM open source. Nah, ini bisa juga menjadi alasan. Llama 2 dari Meta yang juga bekerja sama dengan Microsoft memungkinkan orang menggunakan model tersebut untuk tujuan komersial. Nah, terang pemberitaan Analytics India Magazine yaitu alih-alih menggunakan apa yang ditawarkan OpenAI, yaitu yang versi berbayar, berpemilik dan terbatas, mengapa orang tidak memilih Llama 2 yang mudah dimodifikasi? Nah, benar juga. Lantas apakah OpenAI bisa bertahan? Perusahaan OpenAI, untuk melihat profitabilitas OpenAI dinilai masih terlalu dini bagi perusahaan AI terkemuka manapun, terutama untuk memasuki pasar penawaran umum perdana atau IPO, Initial Public Offering. Kemudian diketahui bahwa dibutuhkan setidaknya perusahaan perlu beroperasi selama 10 tahun dan memiliki pendapatan sebesar 100 juta US dollar agar IPO dapat berhasil. Namun sahabat semuanya, peralihan OpenAI ke versi berbayar mungkin dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Ya, kalau pengen segera dapat keuntungan ya dijual, nah, cara Jawanya gitu ya. Jadi kita punya produk, pemakainya mungkin hanya sebagian saja yang premium ya, banyak yang pakai gratisan. Seperti kita kalau pakai ChatGPT itu kan gratisan. Nah, kalau pengen perusahaan segera dapat hasil ya dijual. Ya bener juga. Kalau digratiskan terus ya cuma. Perlu diketahui juga kalau semua produknya OpenAI ini dijual harus berbayar misalnya, ya mungkin penggunanya akan menurun meskipun perusahaannya dapat pendapatan, mungkin juga pendapatannya naik, tapi untuk jangka panjang belum tentu ya. Kenapa? Karena yang tertarik belum banyak. Kita aja baru mengenal beberapa waktu lalu kan. Mungkin teman-teman ada yang sudah pakai sudah lama, tapi kan sebagian besar kalau di Indonesia ya, yang belum kenal aja banyak. Pengguna teknologi, pengguna perangkat IT yang belum kenal itu masih banyak. Kalau tiba-tiba di premium kan malah orang yang kenal nih. Untuk karyawan, meski banyak dari mereka yang keluar dan bergabung dengan pesaing OpenAI, diketahui OpenAI masih merekrut orang-orang dengan gaji yang bagus. Bukan itu saja, OpenAI bahkan memperluas kantornya ke London. Gini, bagaimana nggak butuh operasional yang besar, karyawannya banyak yang digaji tinggi, buka cabang-cabang juga. Itu memang resiko perusahaan begitu ya. Analytics India Magazine juga berpendapat bahwa investasi Microsoft sebesar 10 miliar US dollar atau sekitar 152 triliun rupiah pada perusahaan OpenAI mungkin bisa membuat perusahaan tetap bertahan saat ini. Di sisi lain, OpenAI memproyeksikan pendapatan tahunan sebesar 200 juta US dollar pada 2023 dan 1 miliar US dollar pada 2024. Jadi dengan kabar ini kita masih melihat perusahaan OpenAI masih optimis ya. Tentu dengan bantuan dari investor besarnya, salah satunya adalah Microsoft. Lalu kira-kira bagaimana ini nasib ChatGPT ke depan? Kita tunggu informasi selanjutnya.